Perkenalkan, saya IGD Anjayarta Teja, NIM 20026612112. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalankan kepanitiaan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 6 September sampai 17 Oktober 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai general anestesia. Sebelum itu, mari kita ketahui apa sih itu anestesi. Jadi anestesi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu an yang artinya tidak, dan juga asteosos yang artinya rasa dan persepsi. Jadi anestesi adalah hilangnya respons secara reversible terhadap stimulus yang tidak menyenangkan. Anestesi sendiri merupakan tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Di mana anestesi memiliki trias anestesia, yakni hipnotik atau tidak sadarkan diri, analgesia yang artinya bebas nyeri, dan juga relaksasi otot. Jenis-jenis anestesi sendiri ada anestesi umum atau general anestesia, ada anestesi regional, dan juga anestesi lokal. Untuk stadium anestesi sendiri, jadi stadium anestesi sendiri ada 4 stadium, di mana stadium pertama yaitu stadium analgesia, mana stadium masuknya obat induksi sampai hilangnya kesadaran dari pasien. Ini ditandai dengan refleks bulu mata yang negatif. Lalu stadium kedua, stadium ekstasi atau delirium, di mana ditandai dengan pernafasan yang irreguler, REM, gerakan involunter, muntah, aritmia jantung, juga dilatasi pupil. Stadium ketiga itu stadium pembedahan. Ini terdapat 4 plana. Jadi plana 1 dimulai dari nafas otomatis sampai gerak bola mata berhenti. Lalu plana 2 dimulai dari gerak bola mata berhenti sampai nafas torakal lemah. Plana 3 mulai dari nafas torakal lemah sampai nafas torakal berhenti. Juga plana 4 mulai dari nafas torakal berhenti sampai nafas diafragma berhenti. Lalu ada stadium keempat, yaitu stadium intoksikasi atau overdosis obat anestesia, dimulai dari paralisis diafragma sampai henti jantung atau meninggal. Ini terdapat juga stadium anestesi menurut Goodell, di mana stadium pertama itu analgesia sampai tidak sadar, di pada respirasi ditemukan ritme yang tidak teratur dan juga volumenya kecil, lalu pada pupil ditemukan ukuran yang kecil dan letaknya divergen. Tidak ditemukan adanya depresi refleks. Lalu untuk stadium kedua itu sampai pernafasan teratur atau otomatis, di mana pada respirasi ritmenya tidak teratur dan juga volumenya besar. Lalu pada pupil ditemukan ukurannya yang lebar dan juga letaknya divergen. Terdapat depresi refleks bulu mata dan kelopak mata. Untuk stadium ketiga, untuk plana 1 itu sampai gerakan bola mata hilang, di mana pada respirasi ritmenya teratur, volumenya besar, pada pupil bukan ukuran yang kecil dan juga letaknya divergen. Lalu terdapat depresi refleks pada kulit dan juga konjungtiva. Lalu plana 2 itu sampai awal parase otot lurik, di mana pada respirasi ritmenya yang teratur, volumenya sedang. Lalu pada pupil ukurannya setengah lebar dan letaknya menetap di tengah. Terdapat depresi refleks dari kornea. Lalu plana 3 sampai otot nafas lumpuh, pada respirasi ritmenya teratur pause, volumenya sedang. Lalu untuk pupil ukurannya 3/4 lebar dan letaknya menetap di tengah. Terdapat depresi refleks faring juga peritonium. Lalu plana 4 sampai diafragma lumpuh, di mana respirasinya ritmenya tidak teratur, volumenya kecil. Untuk pupilnya ukurannya lebar maksimal dan letaknya menetap di tengah. Terdapat depresi refleks pencerami. Untuk stadium 4 dari henti nafas sampai henti jantung. Lalu ada medikasi sebelum anestesi. Jadi tujuan dari pramedikasi sendiri yaitu untuk mengurangi rasa cemas, mengurangi rasa nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi, mengurangi sekresi saluran pernafasan, lalu untuk menyebabkan amnesia, lalu untuk mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, lalu membantu pengurangan produksi asam lambung dan membantu pengosongan lambung, serta mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa jenis obat-obatan yang dipakai pada pramedikasi, contohnya seperti obat sedatif seperti diazepam, diphenhydramine, promethazine, dan juga midazolam.
Lalu ada obat analgetik opiat seperti petidin, morfin, fentanyl, analgetik non opiat. Lalu ada obat antikolinergik seperti sulfasaltropin, dan juga ada obat antiemetik seperti ondansetron dan juga metoclopramid. Akhirnya ada obat-obatan profilaksis aspirasi seperti simetidin, ranitidin, dan juga antacid. Di mana pada gambar sudah tertera dosis-dosisnya. Pada kesempatan ini, saya lebih banyak membahas mengenai general anesthesia. Apa sih general anesthesia itu? Jadi berdasarkan definisi, general anesthesia atau anestesi umum merupakan keadaan hilangnya nyeri di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang bersifat reversibel yang dihasilkan melalui penekanan sistem saraf pusat karena adanya induksi secara farmakologi atau penekanan sensori pada syaraf. Jadi pada pemilihan general anestesia harus menggunakan beberapa komponen seperti melihat keadaan pasien dari segi umurnya, status fisik pasien prabedah. Lalu pertemuan juga sifat anestetik umum, jenis operasi yang akan dilakukan, peralatan, juga obat-obatan yang tersedia. Selanjutnya tahapan general anestesia, jadi ada tahapan induksi anestesia dan juga ada tahap rumahan anestesia atau maintenance. Jadi induksi anestesia merupakan tindakan pasien sadar dari pasien sadar menuju pasien tidak sadar, di mana rutenya bisa melalui inhalasi, intravena, intramuskular, dan juga rektal. Jenis obat-obatan yang digunakan pada saat induksi anestesia seperti obat induksi anestesi intravena, contohnya tiopental, propofol, ketamin, lalu ada obat induksi anestesi intramuskular seperti ketamin, dan juga obat induksi anestesi inhalasi seperti halotan dan juga sevofluran. Lalu ada rumahan anestesia atau maintenance merupakan tindakan menjaga keseimbangan kesadaran pasien, di mana rute sendiri bisa melalui inhalasi, intravena, atau kombinasi, yaitu kombinasi dari inhalasi dan intravena. Jadi tujuan rumahan ini mengacu pada trias anestesi, itu hipnosis, analgesia, dan juga pasien tidak nyeri dan relaksasi otot rangka yang cukup. Selanjutnya general anestesia ini bisa dilakukan secara intravena atau parenteral anestesia dan juga inhalasi anestesi. Mari kita bahas satu per satu. Anestesi intravena. Anestesi intravena merupakan teknik anestesi dengan menyuntikkan obat anestesia parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Untuk anestesi intravena idealnya cepat menimbulkan efek hipnosis, lalu memiliki efek analgesia, menimbulkan amnesia pasca anestesi. Dampak buruknya mudah dihilangkan oleh antagonisnya. Lalu sifatnya itu yang lain seperti cepat dieliminasi oleh tubuh, tidak atau sedikit mendepresi fungsi respirasi dan juga kardiovaskular, serta pengaruh farmakokinetiknya tidak tergantung pada disfungsi organ. Ini ada berikut contoh obat-obatan anestesi intravena seperti ketamin, tiopental, propofol, midazolam, dan nilfentanil. Karena ketamin sendiri memiliki efek hipnotik dan juga analgesik, tiopental memiliki efek hipnotik, propofol memiliki efek hipnotik, midazolam memiliki efek sedatif, dan fentanyl memiliki efek analgesik dan juga sedatif. Kita bahas salah satu obat-obatan untuk anestesi intravena. Pertama, tiopental. Tiopental sendiri memiliki sifat anestesi hipnotik yang kuat, induksinya cepat, lancar, dan tidak diikuti oleh eksitasi. Pola respirasinya tenang dan bisa hipoventilasi, di mana tiopental ini tidak memiliki efek analgetik dan juga tidak memiliki efek relaksasi otot. Sifat tiopental yang lainnya, pemulihannya cepat dan efek sampingnya jarang ditemukan. Kontraindikasi pemberian tiopental pada pasien memiliki penyakit paru obstruktif menahun, dekompensasi kordis, shock berat, inefisiensi adrenokortikal, status asmatikus, dan juga porfiria. Mana tiopental ini juga memiliki efek samping seperti hipoventilasi yang dapat menyebabkan henti nafas,
Lalu ada spasme laring dan juga bronkus. Ada juga efek sampingnya yaitu depresi kardiovaskular dan juga nekrosis sentral hati. Untuk dosis induksi menggunakan tiopental 2,5%, itu dengan 3-6 mg per kilogram berat badan, di mana diberikan secara IV perlahan-lahan yang habis 30-60 detik. Selanjutnya ada propofol. Propofol merupakan salah satu obat yang dikemas, di mana sifatnya dikemas dalam cairan emulsi, juga lemak dikemas dalam cairan emulsi lemak berwarna putih susu, di mana propofol ini paling umum digunakan dengan memberikan efek ketidaksadaran dalam 45 menit dan berlangsung selama 15 menit. Di mana propofol ini memiliki efek hipnotik, namun tidak memiliki efek analgetik dan juga relaksasi otot. Propofol ini bekerja sebagai antiemetik dan juga tidak menyebabkan iritasi pada saluran nafas, sehingga bagus digunakan untuk one day care. Propofol ini memiliki efek samping seperti hipotensi, apnu sementara selama induksi, dan juga sakit saat dilakukan injeksi. Di mana dosis propofol ini yang digunakan untuk induksi yaitu 2-2,5 mg per kilogram berat badan, injeksi intravena. Lalu untuk dosis rumatannya 4-12 mg per kilogram berat badan per jam, infus intravena. Lalu ada ketamin, di mana ketamin ini sifatnya analgesik, anestetik, dan juga kataleptik. Jadi ketamin ini kerjanya singkat. Lalu sifatnya juga simpatomimetik, di mana ketamin ini meningkatkan tekanan darah dan juga denyut jantung. Lalu ketamin ini juga memiliki sifat dilatasi bronkus, sehingga ketamin ini salah satu obat pilihan pada pasien asma. Namun ketamin ini kurang bagus untuk induksi anestesia karena menyebabkan takikardi, hipertensi, hipersalivasi, nyeri kepala, mual, muntah, pandang kabur, dan juga memberikan efek mimpi buruk. Di mana kontraindikasi pemberian ketamin ini pada pasien hipersalivasi dan juga hipertensi. Untuk dosisnya sendiri, bolus untuk indikasi intravena itu 1-2 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada golongan opioid. Jenisnya morfin, petidin, fentanyl, sufentanil. Biasanya yang digunakan adalah fentanyl. Jadi fentanyl ini merupakan opioid yang lebih banyak digunakan, di mana efek analgesia dan anestesinya lebih kuat dan efek depresi nafasnya lebih ringan. Opioid ini tidak mengganggu kardiovaskular sehingga menyebabkan induksi pasien sehingga banyak digunakan untuk menginduksi pasien dengan kelainan jantung. Mana sediaannya cairan injeksi 0,05 mg per mililiter. Selanjutnya kita bahas mengenai anestesi inhalasi. Jadi anestesi inhalasi merupakan teknik anestesi yang dilakukan dengan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat mesin anestesia langsung ke udara respirasi. Untuk jenis anestesi inhalasi ini ada non-halogenated gas seperti nitrous oxide, lalu ada halogenated hydrocarbons atau volatile liquids. Dimana contohnya ada halotan, desfluran, ensfluran, isofluran, sevofluran, metoxifluran. Lalu untuk keuntungan anestesi inhalasi sendiri yaitu mampu mengontrol kedalaman anestesi dengan cepat. Lalu metabolismenya sangat minimal dan juga disekresikan melalui eksalasi. Untuk karakteristik anestesi inhalasi sendiri ada beberapa, itu tekanan karakteristiknya berdasarkan tekanan parsial gas yang diinspirasi, lalu ada ventilasi pulmoner, pertukaran udara di udara, lalu ada kelarutan gas dalam darah dan juga kelarutan gas dalam lemak. Mana yang lebih baik akan saya bahas yaitu kelarutan gas dalam darah dan juga kelarutan gas dalam lemak. Nah, ini contoh gambar kelarutan gas dalam darah, di mana kelarutan gas dalam ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan induksi. Jadi semakin rendah tingkat kelarutan gas dalam darah, maka gas hanya sebentar saja
berada di dalam darah dan lebih cepat masuk ke dalam otak. Lalu semakin tinggi tingkat kelarutan gas dalam darah, gas berada lebih lama di sirkulasi sehingga lebih lama masuk ke dalam otak. Contohnya untuk kelarutan rendah yaitu ada nitrous oxide. Jadi nitrous oxide saat dialveoli akan masuk ke dalam darah karena kelarutan yang kecil sehingga dia cepat masuk ke otak sehingga induksi dan pemulihannya cepat. Lalu untuk kelarutan tinggi ada contohnya halotan di mana konsentrasi kelarutan gas dalam darahnya itu tinggi sehingga halotan ini akan lambat masuk ke otak sehingga induksi dan pemulihannya jadi lebih lama. Lalu ada kelarutan gas dalam lemak. Jadi di mana ini merupakan bagan yang menunjukkan seberapa poten efek suatu obat terhadap tubuh. Jadi semakin mudah larut dalam lemak, maka efek obat dalam tubuh semakin kuat atau poten. Lalu semakin kuat efek poten, maka dosis yang diperlukan semakin sedikit untuk mendapatkan efek yang sama. Contohnya halotan. Jadi ini semakin mudah dia larut dalam lemak, maka semakin sedikit dosis yang digunakan. Nah, kita bahas mengenai obat-obatan yang digunakan untuk anestesi inhalasi. Itu pertama nitrous oxide atau N2O. N2O merupakan gas yang tidak berwarna, tidak mudah terbakar, namun dapat membantu proses kebakaran akibat zat lain. Di mana penggunaan klinisnya itu merupakan obat dasar anestesia umum, inhalasi dan selalu dikombinasikan dengan oksigen, di mana perbandingan yang digunakan yaitu 70/30. Efek analgesia dari nitrous oxide ini lemah, maka ini selalu dikomunikasikan dengan obat yang lain yang sesuai target dengan trias anestesia yang ingin dicapai. Nitrous oxide ini juga memiliki kelarutan yang rendah di dalam darah dan jaringan lain, sehingga distribusi dan difusi ke target organnya lebih cepat, sehingga dapat mempercepat induksi. Jadi nitrous oxide ini sering diadministrasikan untuk tambahan agen anestesi utama lainnya, atau bisa dikenal dengan second gas effect. Lalu untuk penghentian administrasi nitrous oxide ini akan menyebabkan difusi zat ini dari darah ke alveoli, sehingga terjadinya penurunan volume gas lain termasuk oksigen, yang dapat menyebabkan difusional hipoksia. Selanjutnya ada ether. Ether ini merupakan cairan tidak berwarna, mudah menguap, berbau khas, sifat analgesia dan hipnotiknya kuat. Lalu ether ini sifatnya iritatif dan mudah terbakar dan juga mudah meledak. Induksinya lambat. Biasanya penggunaan ether ini pasien jadi tidak nyaman karena kelarutan dalam darahnya tinggi sehingga recovery-nya lambat. Lalu ada halotan. Untuk halotan ini karakteristiknya cairan tidak berwarna, di mana berbau enak, tidak mudah terbakar dan meledak meski dicampur dengan oksigen. Halotan ini merupakan komponen hipnotik dalam maintenance anestesi umum, di mana efeknya analgesi dan juga relaksasi otot ringan. Mana penggunaan halotan ini dikontraindikasikan pada pasien memiliki gangguan fungsi hati dan operasi kraniotomi. Untuk keuntungan penggunaan halotan ini, induksinya cepat dan lancar, tidak bersifat iritatif terhadap jalan nafas, pemulihannya relatif cepat dan tidak menimbulkan mual dan muntah. Adapun kelemahannya itu batasan keamanannya sempit, efek analgesia dan relaksasi ototnya kurang, sehingga perlu dikombinasikan dengan obat lain. Lalu kelemahan yang lainnya itu menimbulkan hipotensi dan juga sifatnya hepatotoksik. Selanjutnya ada enfluran. Enfluran merupakan turunan ether yang tidak berwarna, tidak iritatif, berbau agak harum, tidak eksplosif, lebih stabil dan diinduksi lebih cepat daripada halotan. Untuk enfluran ini merupakan komponen hipnotik dalam maintenance anestesia umum, di mana efeknya analgesik dan juga relaksasi otot ringan. Enfluran ini memiliki efek samping, yaitu mempengaruhi hati dan juga ginjal. Selanjutnya ada isofluran. Isofluran merupakan halogenisasi ether yang dikemas dalam bentuk cairan, tidak berwarna, tidak eksplosif, iritatif jalan napas sehingga menyebabkan induksi dan juga inhalasi
menyebabkan batuk dan juga menahan napas. Isofluran ini merupakan komponen hipnotik dalam maintenance anestesia umum, di mana efek analgesik dan juga relaksasi otot ringan. Jadi isofluran ini merupakan anestesi pilihan pada bedah syaraf, namun untuk kontraindikasi pemakaian isofluran secara khusus tidak ada, namun hati-hati digunakan pada penderita hipovolemik. Jadi ada isofluran. Isofluran bukan halogenase ether yang rumus bangunnya dan juga efek klinisnya sama dengan isofluran, di mana sifatnya mudah menguap dibandingkan dengan agen volatil lainnya. Desfluran ini merupakan komponen hipnotik dalam maintenance anestesia umum, dengan efeknya analgesik dan juga relaksasi otot ringan. Jadi sifat ini iritatif sehingga menyebabkan batuk, sesak nafas, pesbaring, sehingga tidak digunakan untuk induksi. Kontraindikasi pemberian desfluran seperti hipovolemia, hipertermia maligna, dan juga hipertensi intrakranial. Selanjutnya ada sevofluran. Sevofluran merupakan halogenase ether yang dikemas dalam bentuk cairan, tidak berwarna, tidak eksplosif, tidak berbau, tidak iritatif, dan baik untuk induksi inhalasi. Jadi sevofluran ini proses induksi serta pemulihannya paling cepat dari semua obat anestesi inhalasi yang ada saat ini. Dimana sevofluran ini merupakan komponen hipnotik dalam maintenance anestesia umum yang efek analgesik dan relaksasi otot ringan. Sevofluran ini dikontraindikasikan pada pasien yang hipovolemia, hipertermia maligna, dan juga hipertensi intrakranial. Baik, sekian pemaparan mengenai anestesia. Saya mohon maaf apabila saat pemaparan ada materi yang salah atau kurang. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.